marah-marah, kita kesel-kesel, kalau pada akhirnya tuh ya semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik aja. Sama pengacaraku ya. Iya, itu memang sejauh ini kan aku nggak pernah ngomong, karena mungkin kalau aku mengungkapkan itu pada saat 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, aku belum tentu bisa sekuat saat ini. Aku kayak menjaga masa depan dia. Jadi karakter Yumna ini seorang ibu, dia punya anak yang sudah dia besarkan selama 7 tahun. Kan 7 tahun tuh ya lama ya, udah sayang banget tiba-tiba harus merelakan, antara rela dan gak rela juga sih. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan bahkan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Langsung senyum loh dia, cinta itu punya kekuatan. Kenapa sih cinta punya kekuatan? Kenapa senyum langsung? Enggak, ya, tapi iya kan? emang bener, Nah. cinta itu punya kekuatan. Menurut kamu apa kekuatan cinta? Kalau menurut aku ya, cinta itu selain kekuatan itu juga keikhlasan sih, Mas Alvin. Iya. Jadi kalau misalnya kita ikhlas, udah pasti hidup kita akan dipenuhi oleh cinta. Amin. Kalau kita ikhlas, udah pasti kehidupan kita akan dipenuhi oleh cinta. Nice, itu words itu, iya kan? Nah, tapi kita ngobrol nanti deh. Ini banyak yang mesti ngobrol, lucu nih soalnya, seru gitu loh. Kita ngomongin dulu soal peran kamu nih, ya. Kan yang paling update adalah peran kamu sebagai Yumna di Air Mata Di Ujung Sajadah. Judulnya aja udah penuh dengan cinta itu. Iya, cinta dan air mata ya. Nah, ceritain dong tentang karakter Yumna ini sendiri kayak apa sih? Jadi karakter Yumna ini seorang ibu. Dia punya anak yang sudah dia besarkan selama 7 tahun. Tapi saat anaknya sudah besar, Yumna ini, jadi anak ini ternyata, ini aku jadinya spoiler apa enggak ya? Enggak ya? Karena sinopsis kan udah ada kan? Iya. Iya. Jadi pas ketika anaknya sudah besar, ternyata ibu kandungnya datang, pengen mengambil ini anak. Jadi disitulah perang batin aku sebagai seorang ibu yang aku udah sayang banget, udah membesarkan itu anak. 7 tahun loh. Iya, kan 7 tahun tuh ya lama ya, udah sayang banget tiba-tiba harus merelakan, antara rela dan gak rela juga sih ketika ibu kandungnya datang. Berarti tantangannya terbesar adalah dan terberat saat rela atau nggak rela itu tadi ya? Iya. Di karakter ini ya? Bener. Ada Ikhlas dan gak ikhlas tuh. Lagi kan? Ada kesulitan nggak memerankan ini? Kesulitan sih sebenarnya nggak begitu sih ya, karena mungkin memang aku juga sudah menjadi seorang ibu gitu. Jadi lebih bisa relate deh gitu dengan kayak menyayangi seorang anak, udah gitu kayak perasaan-perasaan yang ada di dalamnya tuh udah, oh begini ya rasanya kalau misalnya kehilangan seorang anak tuh pasti sedih banget ya gitu. Jadi aku tuh harus yang kayak bener-bener, wah nggak bisa nih kayaknya kalau aku kehilangan seorang anak, nggak bisa. Tapi kayak gimana ya, kita harus ikhlas, ini tuh bukan anak kita gitu. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kamu sehari-hari bagaimana? Tipe yang kayak gini, cerita ini gitu loh. Ceritanya. Untuk masukkan ke dalam mungkin aku itu, lebih relate karena aku sudah menjadi seorang ibu aja sih, ya kan. Sudah menjadi seorang ibu, jadi lebih bisa ngerti rasanya. Betul. Itu antara gampang dan tidak ya? Tidak sih sebenarnya kalau kehilangan anak ya. Nah, proses mendalami karakter ini sendiri, tentu kamu udah kayak kamu sebagai ibu, kamu pakai rasa itu, pakai apa ya, pengalaman yang udah pernah yang kamu ada. Tapi bagaimana kamu membuild karakter ini sendiri? Sebenarnya aku kan nggak sendiri juga ya Mas. Maksudnya aku ada Fedi juga ya. Ada Fedi, ada Kak Titi juga. Jadi kita Arif dan Yumna. Arif tuh Mas Fedi. Jadi kita benar-benar ya reading, kita kayak
pahamin karakter kita itu seperti apa. Terus kita juga dibantu sama sutradaranya. Kalau misalnya ada yang kurang ya kita retake lagi, kita ulang lagi sampai dapet. Terus yang paling aku suka tuh selama proses syuting tuh untuk mendalami karakter kita, untuk kayak supaya kita feel-nya dapet, itu tuh bener-bener ditungguin banget, nggak diburu-buru. Jadi kita bisa konsentrasi banget gitu loh. Dapet ini Dapet, ya. Iya, jadi karena kalau diburu-buru juga sayang ya. Karena ini kan momen yang perlu, gitu loh. Benar. Tapi apa yang membuat, tingkat kesulitannya apa pada saat memerankan ini di lokasi gitu loh? Karena pemerannya asik-asik ya kalau Casey ya? Iya, pemerannya sih wah asik-asik semua. Sangat bisa diajak untuk bekerja sama gitu. Kalau misalnya kita ada kurang-kurang atau salah-salah untuk ulang lagi ya, itu tuh mereka sangat welcome, nggak apa-apa gitu. Jadi suasana di lokasinya juga sangat mendukung banget. Semua sutradaranya juga oke, kru-krunya juga timnya asik-asik semua. Jadi di lokasi syuting tuh aku ngerasa nyaman. Itu yang paling penting kalau kita udah nyaman di lokasi syuting. Jadi apa yang keluar dari kita tuh ya udah yang ngalir gitu bagus, aja, iya udah yang terbaik gitu. Mudah-mudahan hasilnya juga baik nih, aku juga penasaran. Kita nunggu ya, kita nunggu. Rencana akan keluar akhir Agustus atau September. Iya, kita insya Allah. Tunggu deh ya. Kayak apa, karena semua orang pengen tahu. Ini kan film pertama kamu drama ya? Iya, aku ini salah satu impian aku banget sih, Mas. Iya, jadi aku tuh pengen banget bisa main drama, yang bener-bener drama. Dan saat Mas Roni kabarin aku untuk gabung sama film ini, aku happy banget. Aku seneng banget, aku baca skenarionya aja nangis. Iya. Jadi kayak aduh sedih banget, seneng banget bisa. Ada Mbak Yeni Rahman, iya. Ada Mbak Tuti Kirana, iya, Masya Allah ada banget. Titi Kamal, wah itu seru-seru loh. Menantang gitu untuk kolaborasi syuting bareng ya, karakternya ya. Apa tadi Uncle tanya, Mas Alvin tanya apa yang paling the hardest, yang nggak terlupakan apa kenangannya syuting ini, selama syuting ini? Yang nggak terlupakan ya kebersamaannya pasti. Terus ada scene yang saat scene ending itu yang wah itu aku sedih banget sih. Disitulah ya. Disitulah itu nanti yang orang akan tunggu-tunggu apa jawaban dari film ini. Benar. Ya. Jadi waktu pas kemarin aku ambil suara waktu pas take VO itu aku sambil ngisi suaranya sambil nangis karena itu sedih banget Mas. Aku kayak nggak nyangka sendiri gitu kayak ya ampun kok gue bisa ya begitu ya kok ikut kok yang aku yang meranin aja kok aku nangis karena gitu. Kamu blend kali, bonding langsung kali ya. Iya. Masuk ke dalamnya udah masuk gitu ke situnya. Jadi itu yang terasa tanpa kamu sadari kan. Waktu kamu mainkan ya betul-betul nangis beneran. Dan kok bisa ya? Oh begini ya, gini ya gitu loh. Sedih banget deh. Oke, bedanya main film sama sinetron apa sih? Sebenarnya kalau menurut aku sama sih ya. Enjoy yang mana? Dua-duanya enjoy, aku nggak bisa milih. Beda soalnya ya, beda lah ya. Mungkin kalau misalnya tingkat lamanya sama durasi kalau proses waktunya. syutingnya sebenarnya kurang lebih sama. Karena menurut aku sinetron juga kan sama-sama konsentrasi juga, sama-sama pendalaman karakter. Cuma mungkin waktunya lebih singkat. Kalau sinetron kan kayak harus yang udah lo harus hafal saat ini juga, skenario hari ini juga gitu kan. Kalau film kan kita lebih banyak persiapannya gitu. Tapi kalau selama syuting ya semuanya sama lah. Yang beda ya waktunya aja. Kalau film kan udah ketahuan gitu kita syuting berapa hari. Kalau sinetron kan Mas kita benar-benar standby. Kalau misalnya nggak ada stok kayak kita nggak ada libur gitu. Biasa itu ya. Balik ke tadi memerankan karakter Yumna ini sendiri yang punya anak. Kemudian anaknya ternyata bukan anak dia. Ya pokoknya harus merelakan karena ada ibu kandung yang masih ada. Ya, yang kamu bayangkan wajah siapa? Wajah anak muka atau siapa pada saat melihat sosok anak 7 tahun itu? Aku selalu masuk ke dalam skenarionya sih, Mas. Aku punya, maksudnya aku tahu rasanya punya anak, tapi aku nggak bayangin anakku sih, karena aku lebih kayak bayangin memang ya inilah anakku yang 7 tahun ini, jadi gitu. Jadi ya memang aku bayangin yang apa yang ada di skenario dan apa yang ada di set gitu. Membayangkan Yumna dan anaknya yang ada di situ dan Baskara dan Baskara gitu loh. Tapi kalau untuk perasaannya, aku tahu kayak aku sudah punya anak, aku kan udah bisa merasakan. Jadi itu aku lebih kuatin lagi sama skenarionya. Oke. Kalau aku lihat, Ciki termasuk orang yang terlihat tenang menghadapi masalah apapun dalam hidupnya. Iya kan ya? Tipe senyum, santai, berbinar-binar gitu loh, happy gitu loh. Bagaimana bisa seperti itu ya dalam kehidupan gitu loh?
Karena kalau buat aku tuh untuk apa kita kayak marah-marah, kita kesel-kesel, kalau pada akhirnya tuh ya semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik aja, dengan tenang gitu. Iya. Jadi kan kayak itu tuh ngabisin energi kita gitu loh Mas. Jadi ya lebih baik ya udah obrolin aja. Itu kuncinya berarti Kuncinya ya? udah. Dalam kehidupan, dalam apapun, dalam yang terjadi sama kamu hadapi dengan gitu ngobrol. Aku hadapin dengan tenang aja. Karena aku yakin semuanya pasti bisa selesai. Iya. Ada jalan keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya. Karena itu kan berarti kan melihat dengan semua hal itu positif ya. Positif aja. Yang termasuk cobaan datang semua segala macam, terus lihatnya seperti itu. Aku lihat klarifikasi kamu di TikTok di YouTube. Itu jelas sekali kan, jelas obrolannya kan. Iya. Itu memang supaya untuk menenangkan supaya apa sebetulnya? Untuk membuat orang udah nggak banyak nanya gitu loh. Yang mana nih? Aku ada bikin 3. Yang paling anyar lah ya, yang aku paling sendiri, hits podcast lah. sendiri sama pengacaraku ya. Iya, itu memang sejauh ini kan aku nggak pernah ngomong, Ya, aku nggak pernah keluar aku. dari, maksudnya aku nggak pernah wawancara dengan infotainment, dengan siapapun gitu. Karena memang itu yang bikin aku bisa menjaga perasaanku gitu. Jadi aku ngerasa aku yang paling tahu diri aku, lebih baik aku nggak ngomong apapun. Pada saat yang aku sudah kuat, baru aku bisa omongin semuanya, dan di situ ya aku emang itu yang ada di dalam hati aku semua gitu. Curahan hati kamu lah ya. Curahan hati aku. Keluar langsung ya pada saat kamu udah yakin waktunya tepat untuk bicara. Iya, karena mungkin kalau aku mengungkapkan itu pada saat 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, aku belum tentu bisa sekuat saat ini gitu. Jadi memang aku lebih memaintain perasaan aku. Sehingga waktunya pas ya. Betul. Dan ternyata emang kelihatan lebih tenang. Itu kuncinya itu ternyata tadi. Iya. Tapi sekarang kan medsos, sesuatu yang lagi viral itu kan yang sangat yang jadi kiblat gitu loh. Nah, how you manage that sebetulnya sih dalam hidup, dalam keseharian gitu loh. Iya, itu dia. Mungkin kalau misalnya aku buka suaranya pada saat itu akan lebih Makin memperkeruh. Iya, makin heboh, makin diputer-puter lagi beritanya, dan aku nggak mau itu. Karena kan aku punya anak juga ya, Mas. Aku kayak menjaga masa depan dia, menjaga kayak perasaan dia, jejak digitalnya. Ya, betul, jejak digital nggak pernah hilang. Jadi aku benar-benar kayak, aku sama suamiku yang kita sepakat untuk ya udah kita silent aja. Terserah orang mau bilang apa, mau ngatain kita apa, mau judge suamiku apa. Itu kesepakatan bersama ya. Iya, yang penting menurut aku orang-orang sekitarku, keluargaku, sahabat aku, mereka yang selalu mendengarkan aku, itu aja. Dan tahu apa yang terjadi secara sebenar-benarnya ya. Benar, jadi kita nggak perlulah kita kasih tahu satu-satu orang, karena capek juga Mas, buat apa? Jadi udah, yang penting kita tunjukin aja. Mendingan syuting, kerja, pikirin masa depan anak, benar. Film lagi berikutnya, itu lebih enak ya. Sama baru punya rumah baru kok, pusing-pusing. Jangan dong, habis housewarming loh. Iya, alhamdulillah. Kita nunggu diundang loh. Iya, boleh nanti ya main-main ya. Alvin in Love di rumahku ya. Tuh. Tapi Uncle pengen tanya ini tadi. Uncle ya, aku bilangnya Iya, semua orang manggilnya Uncle sih. Uncle. Semua orang sosial media manggil itu gara-gara ponakanku manggilnya itu. Jadi sejuta umat manggil Uncle sudah lah ya. Gak apa-apa Uncle aja deh. Daripada opa gitu kan. Tapi respon daripada suami gimana? Sama aja tetap ya? Sepakat tadi ya? Kita sepakat, karena ya kita kan tiap hari ketemu ya, kita ngobrolin apapun ada masalah, apapun tuh kita selalu saling support dan open. Respon terhadap film pertama ini? Wah, dia support banget. Dia sangat mendukung sekali. Syutingnya juga kan waktu itu di Solo, dia kayak Jakarta Solo kan? Iya, Jakarta Solo. Kayak aku lumayan lama sih di Solo tuh 2 mingguan kalau nggak salah. Di Solo kan enak, makanannya enak, iya. Kotanya enak gitu. Jadi kayak dia mendukung, udah nggak apa-apa memberikan izin, yang penting positif, kamu bisa berkarya. Karena dia juga karena kan ya aku memang basicnya kan di dunia entertainment kan, walaupun aku sudah menikah, aku pengen tetap bisa berkarya, dan aku menemukan suami yang support. Jadi ya udah. Iya, terus mendapatkan pasangan di sini Arif ya, Fedi Nuril, aktor favorit poligami. Iya. Tadi ya, Uncle wawancara dia kan aktor favorit nih ya. Tapi seru ya Fedi? Seru kok, seru, semuanya seru banget. Pemain-pemainnya tuh kayak kalau ngobrol nyambung semuanya, seru-seruan gitu. Oke, terus kemudian yang ingin aku tanyakan adalah apa yang membuat orang harus nonton film ini?
menurut Ciki ya? Ya apalagi nih kayaknya kalau ibu-ibu ya yang sudah punya anak tuh harus banget nonton karena memang ini tuh ceritanya tuh sedih banget, drama banget, terus ya kayak seorang anak gitu. Kayaknya kalau misalnya kita aja ditanya anak tuh pasti akan berkaca-kaca, akan sedih, kayaknya tuh nggak bisa terlupakan, sayang banget. Ini pokoknya wajib banget nonton sih, Uncle. Sedih banget, drama banget. Dan nggak ketebak endingnya ya. Nah, itu dia. Itu yang paling penting kan. Oke, speaking about anak-anak ya, anak kamu gitu loh. Kalau udah gede kamu pengen jadi apa? Kayak kalian juga apa gimana? Aku tidak melarang sih kalau anakku pengen masuk ke dunia entertainment gitu. Aku sama suamiku kayak ya terserah, nggak apa-apa. Kita support justru berapa dia sekarang? masih 3 tahun sih. 3 tahun ya. Tapi udah mulai kelihatan dong, 3 tahun kan biasa lincah-lincahnya. Udah sih, dia suka udah terima endorse sih. Ya no wonder lah bapak ibunya. Dia waktu lahir aja, dia lahir tuh udah di shoot kamera. Udah shoot kamera. udah shoot kamera, jadi kayak dia harusnya udah tahu udah ya. ada ya, udah di in the blood ya. Iya. Udah ada ininya apa? Udah ada kelebihan tersendiri gitu loh. Jadi aku sama suamiku kayak nggak apa-apa, justru kita punya privilege, kita mungkin udah kenal sama sutradara ini, sama produser ini lebih gitu. Lebih mudah nantinya kan. Tapi kalau misalnya dia mau jadi, tidak mau terjun di entertainment pun nggak masalah. Kita support aja, yang penting positif aja. Ciki, Uncle mau tanyain tentang pesan yang disampaikan lewat film ini apa ya? Tentang kasih sayang seorang ibu sih kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu pada anak. Ada 2 ibu loh di sini. Iya, makanya. Jadi ya itu dia, ternyata kasih sayang seorang, maksudnya ibu yang tidak kandung pun bisa mencintai dia, mencintai seorang anak itu gitu. Ini kasih sayang yang wah tanpa batas banget sih. Ini yang bikin orang akan nonton nantinya. Seperti apa kasih sayang tanpa batas yang ada di film Air Mata di ujung sejadah ini. Kebayang nih kalau syuting pasti nangis terus ini. Iya. Sedih banget. Sedih banget ya. Oke, jadi akan tayang tadi apa bulan? Insya Allah akhir Agustus atau awal September. Akhir Agustus atau awal September. Di serentak ya, semuanya ya. Di seluruh bioskop insya Allah. Iya, ada yang kamu ingin bilang nggak sesuatu setelah kamu memerankan karakter ini gitu, yang kamu rasakan apa gitu? Ada yang nyampaikan sesuatu nggak yang kamu dapatkan gitu? Iya. Aku sih jadi semakin sayang sama mamaku sih, karena ya alhamdulillahnya aku terlahir dari seorang ibu yang luar biasa hebat, sangat menjagaku, mendidikku gitu. Jadi semakin bikin aku nggak mau jauh sama mamaku gitu. Moms is everything ya? Iya, everything. Dia yang selalu memberikan aku kekuatan, itu mamaku. Papa juga, tapi papa udah almarhum. Iya. Ibu lah yang paling dekat sih biasanya. Kalau ya? iya, paling dekat. Oke, anak berapa ya? 1 kan? Anak 1. Udah cepetan 1 lagi. Iya, pengen nih, doain ya. Oh, jadi nggak terlalu jauh ininya iya gitu sih. loh. Pengennya sih gitu. Tapi nanti dulu deh, tahun depan deh insya Allah. Apa sih arti keluarga buat seorang Citra Kirana? Segalanya sih buat aku. Karena aku tuh orang yang paling sangat mendengarkan mereka gitu. Mereka yang selalu support aku, pokoknya selalu mendengarkan aku, selalu ada untuk aku. Mau aku dalam keadaan apapun, mereka selalu ada untuk aku. Dan selalu dukung aku. Masya Allah. Jadi itu benar-benar luar biasa sih. Kakak-kakakku, orang tuaku, suamiku, anak. Ada cinta dalam sebuah keluarga. Ya, dan cinta ini juga ada di film Air Mata di Ujung Sejadah. Angga mau kasih ini buat kamu. Apa nih? Ya ampun, sweet banget sih. Thank you. Buat kamu dan buat yang di rumah. Oke, thank you. Biar cepat ada lagi. Iya. Oke ya, sukses buat filmnya ya. Amin, makasih ya Angga. Sampai jumpa. Bye.